Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa 44 Siang bersama saya Pawestri Arum. Pemirsa, akhiri masa jabatan Lembaga Ombudsman DIY menyampaikan laporan kinerja selama periode 2022 hingga 2023. Dalam laporannya tercatat ada 203 kasus yang telah berhasil dituntaskan yang didominasi sektor swasta. Persoalan PPDB dan pemanfaatan tanah kas desa. Setiap ketemu sama teman atau saudara ini kan kita tersenyum gitu. Nah, apakah senyuman ini bisa dikatakan bahagia gitu, Bu? Oke. Apakah senyum itu Indikasi. berarti bahagia? Iya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi ada tinjauan biopsikologi bahwa sebenarnya ketika kita tersenyum, senyum itu ada macam, ada senyum tulus, ada senyum basa-basi gitu ya, ada senyum sinis. Itu ternyata beda ototnya. Otot yang ditarik itu berbeda. Ketika senyum tulus, itu ternyata bisa membawa otot-otot kita itu ke sistem limbik yang membawa kebahagiaan. Dengan Tulus, kita tadi tulus senyum ya, Bu, ya? yang tulus itu bisa bahagia. Oke, tulus. Tetapi kalau senyum yang sinis, ya tadi ya, senyum basa-basi, itu kok nggak bisa nyampe ke sistem limbik yang ya akhirnya efeknya nggak bahagia. Jadi ada yang pertanyaan, jadi kalau mau bahagia senyum dulu, apa senyum dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru senyum gitu ya. Karena secara valid memang kita senyum dulu kita bisa bahagia. Di Karakter People kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Kali ini kita kedatangan tamu. Welcome to Arum ya. Nah, ini Arum adalah seorang anak komunikasi ya Arum ya. Betul. Nah, ini Arum sendiri sebenarnya dia selain dari ilmu komunikasinya mempunyai beberapa pengalaman cerita yang menarik ya teman-teman. Salah satunya dia juga pernah berpengalaman di acara TV nasional, TVRI ya Rum ya. TVRI Yogyakarta. Ini juga aku dapat informasi nih, Arum tuh katanya juga jebolan anak pondok gontor ya Rum ya. Iya, betul. Nah, ini gimana nih ceritanya nih Rum? Kok bisa dari anak yang mungkin religius sekali bisa menambah skill di wilayah-wilayah yang mungkin secara informatif atau keilmuannya itu umum nih. Mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman. Gimana nih how to build for you untuk menemukan dirimu bahwa kamu bisa memilih jalan yang kamu pilih ini. Monggo nih Rum, teman-teman. Iya. Oke, jadi emang banyak banget juga sih Mas ya yang udah tanya, jadi nggak yang cuma Mas Bahtiar aja, karena kebetulan dulu aku uniknya banget nih Mas, pas waktu aku kelas 5 SD, bahkan aku dari kecil aku tuh udah suka sama yang namanya nonton berita. Tapi lucunya nonton beritanya itu kayak yang pas di bagian news anchor-nya aja, jadi pas waktu kayak pembawa acaranya nih ngomong beritanya. Nah, ketika masuk ke berita, channelnya aku ubah gitu. Sampai kayak ya itu kayak orang tua tuh bingungnya tuh, kok kamu cuma dengerin news anchor-nya aja, nggak lihat beritanya. Dan di waktu itu kayak aku bilangnya, aku cuma suka cara dia ngomong aja gitu. Oke. Itu berarti usia-usia SD ya Rum ya? Usia SD sih, kelas 5 SD ya, sekitar 10-11 Ini news tahun. anchor itu apa nih Rum? Ini mungkin siapa tahu teman-teman belum pada tahu nih, news anchor sendiri itu apa nih kalau di wilayah berita nih Rum? Kalau news anchor itu dia adalah pembaca beritanya, pembawa beritanya yang biasanya kayak oke, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Pawestri Arum, misalkan itu news anchor-nya gitu. Pokoknya sebelum masuk berita. Udah cocok banget nih ya. Suaranya coba Rum diulangi Rum. Ya, langsung berubah itunya ya. Vibes-nya itu udah berubah langsung ya. Oke. Nah, itu berarti sebenarnya itu adalah dorongan diri secara mandiri ya Rum ya, dari dalam karena suka aja pada waktu itu masih SD pula ya. Oke. Sampai orang tua pun terheran-heran tanda kutip bahwa kok nonton berita cuma pas lagi hostnya atau news anchor-nya itu ngomong aja, setelah beritanya masuk malah dipindah. Oke. Nah Rum, berangkat dari situ ya sebagai fondasi Arum untuk menemukan powerful skill ya yang mungkin bisa didapatkan saat ini Rum. Nah setelah SD, ini kan katanya juga ke pondok nih Rum, pondok yang mungkin lumayan besar di Indonesia ya. Gontor ya Rum ya. Nah, Gontor Putri. Itu Gontor Putri ya. Itu mungkin diceritakan nih spill singkat, mungkin ada sebuah pengalaman lain Rum, mungkin sebagai cakrawala kita sampai pada titik untuk memutuskan Arum memilih jalan yang lain nih kira-kira nih. Oke, jadi ternyata pas waktu setelah lulus SD aku kan masuk pondok tuh Mas ya. Aku masuk pondok sampai kelas 12, let's say gitu kan, dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, ternyata pas waktu dalam perjalanan itu ya aku jadi salah satu bagian, namanya itu bagian informasi. Kayak mungkin kalau di SD, di SMP SMA mungkin OSIS ya. Tapi kalau di kami namanya OPPM dan itu di bagian informasi. Dan ternyata pas waktu aku di bagian informasi ini kayak
ya udah sering jadi MC, sering juga kayak secara nggak langsung secara teknis misalkan ngatur suara-suara sound system itu aku juga jadi belajar gitu di situ. Dan ternyata pas waktu aku join atau aku terjun gitu kan ke dunia ya broadcasting gitu ya, itu kayak ternyata aku tertarik dan aku ngerasa oh ini kayaknya dunia aku deh. Gitu. Oke, berarti di wilayah apa namanya tadi pondok, selain itu dibentuk atau ditempa melalui jalur sisi religiusnya yang kuat, itu juga ada pengembangan diri lain yang bersifatnya umum di sana ya Rum ya? Iya. Oh berarti Gontor itu programnya selain untuk secara religius agamis, dia juga ada pelatihan-pelatihan skill yang lain untuk membentuk bakat-bakat dari masing-masing individunya ya Rum ya? Betul. Oke, berarti jadi kayak ibaratkan itu pondok ini ngasih pilihan. ngasih umpan ya, tinggal gimana kita itu mancing ikannya. Oke, gitu. oke. Berarti bagus tuh ya secara program bahwa di generate, terus tapi nanti ketika ada kepeminatan suatu titik nanti akan didalami oleh masing-masing individunya ya. Betul. Oke, Jadi oke, ada kayak ekskul di dalam pondoknya. Oh, gitu, oke, masing-masing. oke, menarik. Itu di pondok sampai usia berapa tuh, Rum? Belum tahu. Sampai usia 19 tahun sih. Sampai lulus ya? Iya, sampai SMA ya lulus ya SMA, istilahnya. terus ada pengabdian 1 tahun waktu itu. Dan kebetulan pas waktu pengabdian tuh aku juga kuliah di situ Mas, sempat 1 tahun. Di sana? Gontornya, Oh, iya. ada universitasnya juga? Ada, namanya Universitas Darussalam Gontor. Aku ambil pendidikan bahasa Arab dan ternyata karena udah selesai pengabdian kan sebenarnya boleh nih sampai S1 gitu ya Mas. Tapi aku ya udah kayaknya 1 tahun cukup nih gitu kan. Akhirnya aku memutuskan buat keluar. Oke, Dan ketika aku keluar pondok, aku ngerasa kayak kalau misalkan aku harus ambil pendidikan bahasa Arab, ngapain aku keluar pondok gitu kan ya Mas, mending aku di dalam pondoknya. Karena bahkan ya ibaratnya itu udah jadi sumber nih buat aku belajar gitu. Nah karena aku udah memutuskan buat keluar pondok, jadi aku cari apa yang mungkin belum bisa aku dalami pas waktu aku di pondok. Oke, berarti ada sebuah niche challenge ya dalam diri bahwa saya sudah mempelajari ilmu ini sebagai fondasi ya di pondoknya dan apalagi nih yang menjadi kepeminatan Arum sendiri sampai pada akhirnya memutuskan untuk memilih jalur di wilayah komunikasi dan broadcasting ya, Rum ya. Dan penyiaran Islam itu. Penyiaran Islam ya. Oh ya, ini berarti Arum jurusannya sekarang apa nih kuliahnya? Kalau jurusannya sekarang KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, di UIN ya? Di UIN. Oke, ini S2 ya Rum ya? S2. Oke, linear ya dari S1 juga sama? Betul, linear. Oke, nah ini ngomong-ngomong Arum sendiri selain di wilayah-wilayah cerita yang sangat menarik tadi itu berarti ada semacam perjalanan lagi nih di fase tengah ya mungkin ya Rum ya, di masa-masa perkuliahan dan juga tadi katanya juga banyak mengisi kegiatan ya, salah satunya melalui event-event tertentu jadi MC gitu ya Rum ya. Iya. Ya, itu di TVRI pernah ada pengalaman berapa tahun tuh Rum? Kalau boleh tahu. Iya, dulu tuh jadi pas waktu aku kuliah S1 kemarin itu kan kebetulan aku masuk itu zaman-zaman Covid ya Mas ya. Wah itu bener-bener challenging banget. Apalagi pas waktu aku baru mulai offline itu kan sekitar semester 5 nih. Semester 5 baru offline, kayak kita baru kenal kampus, baru kayak kenal bener-bener dunia-dunia yang ya di luar gitu ya. Nah itu gimana caranya ketika pas waktu aku semester 5 itu ke Jogja, aku ngerasa kayak aku harus ngapain ya biar aku bisa berkembang gitu. Nah terus aku mulai join yang pertama itu Duta Kampus dulu Mas. Nah kebetulan pas waktu ikut Duta Kampus gitu kan, terus aku semakin dekat, semakin kenal sama dosen-dosen gitu. Nah kemudian jadi kayak dosen-dosen ini pada akhirnya ya tahu, oh kamu punya potensi di sini nih, kamu punya potensi di sini. Nah akhirnya pas waktu salah satu dosen itu kebetulan dia juga ada yang host di TVRI. Jadi juga tanya, Rum ini ternyata kayak kekurangan host nih, kamu mau nggak dengan kriteria seperti ini? Terus aku bilang, oh mau Pak, saya gitu kan, karena ya siapa yang nggak mau kan ya, Mas ya, kayak walaupun waktu itu mungkin aku masih deg-degan banget ya, aku masih nervous, aku kayak yang emang beneran bisa nggak sih gitu. Cuman kan kalau nggak dicoba ya kapan lagi ya. Kita benar-benar harus berani mencoba, berani juga buat gagal gitu. Karena ya namanya first trial pasti ada gagalnya, ada nggak cocoknya, ada kayak kurangnya itu pasti ada. Cuman kan gimana cara kita buat terus bisa belajar, buat bisa ambil evaluasi dari kemarin gitu ya. Dan akhirnya pas waktu pertama join di TVRI udah itu dari tahun 2022 sampai 2024 Mas, jadi kayak 3 tahun gitu. Cuman itu kayak khusus di program Ramadan aja gitu. Karena kan mungkin selain Ramadan akunya juga sibuk kuliah ya, gitu dan juga kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Kan berarti dari beberapa pengalaman kita harapannya ada reiterasi Rum, ada perbaikan. Kan pasti nanti mengalir dengan sendirinya tapi ada perbaikan ya, ada pembaruan-pembaruan ya Rum ya. Nah, ini tadi kayaknya ada cerita tentang Duta Kampus nih Rum. Oh iya. Duta Kampus itu
tahun berapa nih Rum? Dan berapa tahun dan ngapain aja tuh Rum kalau duta kampus di wilayah UIN nih Rum kira-kira nih Rum? Oke, kalau duta kampus di UIN sendiri ini aku kebetulan duta kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2022. Jadi itu menjabat selama 1 tahun, jadi tahun 2023 udah turun jabatan sebetulnya. Gitu. Tapi, nah kalau misalkan dari tugas-tugasnya sendiri ini, kita kan lebih sering kayak sosialisasi gitu ya Mas, kayak mengenalkan lingkungan UIN Sunan Kalijaga ke yang mungkin anak-anak SMA, atau mungkin mereka kayak berkunjung ke UIN, kita juga sosialisasi dan lain sebagainya. Dan di sini pokoknya pas waktu di duta itu menurutku ini adalah merupakan ya salah satu pengalaman yang bisa jadi batu loncatan sih Mas, karena kayak sejak aku jadi duta kan aku sering juga duti kemana-mana nih, akhirnya kenal sama forum keistimewaan Yogyakarta misalkan, terus kayak sama orang-orang lainnya, terus kayak secara nggak langsung juga menjalin relasinya tuh banyak gitu, besar juga di situ, dan kayak akses kemana-mana tuh mudah karena dikenal dosen. Ya. Gitu. Berarti di duta kampus itu kegiatannya banyak lebih ke masyarakat ya? Ya lebih ke sosial sih ya. Sosialisasi terkait dengan pengembangan kampus ya mungkin ya? Atau mungkin mengenalkan ya, mengenalkan kampus-kampus itu ya. Bidangnya banyak berarti ya? Bidangnya untuk mengenalkan itu? Ya lebih ke kayak ini sih Mas, apa ya, pengenalan kampusnya secara sebenarnya apa aja sih yang ada di UIN dan membuat kayak mereka tertarik gitu untuk join di UIN. Istilahnya mengakrabkan diri antara sebagai jembatan ya, antara kampus dengan masyarakat ya, melalui duta kampus itu tadi, dan akhirnya terbuka relasi-relasi yang lain ya, yang mungkin tadi salah satunya di mana tadi yang Forum Keistimewaan Yogyakarta. Itu tersambung sampai sekarang ya Rum ya? Iya. Oke. Itu kalau di Forum Keistimewaan Yogyakarta kegiatannya apa aja tuh Rum? Kalau di Forum Keistimewaan Jogja itu tuh biasanya ada kayak beberapa duta-duta tuh banyak di situ. Baik dari duta kampus, ada duta bahasa, pokoknya duta-duta Keistimewaan Jogja itu ada di Forkom itu. Oh, jadi satu di Forkom itu ya? Semua angkatan itu ada di situ? Ada, pokoknya yang pernah menjadi duta itu ada di situ. Oh ya, soalnya kan setiap duta itu biasanya ada masing-masing bidangnya ya. Betul. Kalau di duta kampus sendiri, Arum ini kalau di UIN nih ya, itu duta kampus apa itu ada nggak? Atau duta kampus umum aja gitu? Oh, kebetulan kan kalau di UIN itu ada kayak ya juara-juaranya nih. Iya. Biasanya kayak yang juara 1 sampai runner up 4 ya memang kayak secara keseluruhan gitu kan. Cuman kayak dari juara 6 sampai juara 10-nya, karena kami kan 10 pasang ya. Nah, 6 sampai 10-nya ada kayak bidang-bidang khususnya. Nah, karena aku masuk yang ke 5 besar, jadi masih kayak yang secara umum gitu. Oke. Oh ya. Ini sempat ketemu sih di beberapa acara itu. Ya itu katanya memang ada ikatan Forkomnya kayak gitu di DIY gitu. Oh berarti itu ada pertemuan nggak Rum biasanya kalau di Forkom ada gitu? Kayak ya semacam reuni mungkin ya, atau kayak perkumpulan cuman nggak yang sesering itu juga sih. Cuma kayak ya dari ketuanya kan Mas Roni namanya, ya udah kadang membuat acara itu gitu. Oh berarti ada pertemuan lintas angkatan untuk Forkom sendiri. Nah, tapi nggak setiap waktu ya, maksudnya nggak rutin lah intinya. Oke. Ya, lumayan tuh Rum buat relasi, nambah teman ya, nambah pengetahuan juga ya. Akhirnya terbuka pintu-pintu yang lain ya Rum ya. Betul. Nah Rum, ini berarti tadi pertemuannya Arum sebagai apa tadi di TVRI? Sebagai host Ramadan ya Rum. Itu programnya apa tuh Rum dulu Rum? Oh, nama programnya itu Cahaya Ramadan. Oh, Cahaya Ramadan. Makanya kayaknya ini nggak asing loh sama Arum tuh. Pernah lihat di mana kayak gitu ya. Oh ternyata di TVRI ini teman-teman. Di program Cahaya Ramadan di tahun 2022 sampai 2024 ya. Berarti 3 tahun ya Rom ya. 2002, 2023, 2024 pas baru-baru pertamanya offline ya mungkin ya. Betul, baru-baru pertama offline. Itu kalau di program-program Cahaya Ramadannya TVRI itu bahas tentang itu ya. Tentang Ramadan ya. Pas Ramadan saja ya. Oke. Jadi kayak ada host, ada co-host, ada macam-macam gitu ya. Kayak emangnya udah program khusus Ramadan, jadi kayak kita mendalami si Ramadan. Oke. Menarik ya ini ya. Dan ini itu live sih Mas. Itu live ya, langsung ya. Betul. Jadi nggak yang ya kalau nggak salah ya udah di tempat gitu, nggak bisa retake gitu kan. Oke. Menarik ya. Istilahnya langsung belajar tuh di panggung hiburan langsung yang TVRI ya, TV nasional lagi ya, besar ya. Nah, apa namanya? Dari hal itu semua, Rum, ini kan kamu udah melewati banyak hal ya, mulai dari menemukan kepeminatan diri tadi melalui jalur komunikasi, terus dari banyak belajar dari wilayah pondok, terus ada juga tadi pengalaman di wilayah TV besar TVRI nasional ya, Rum ya. Itu kan sebenarnya segaris mendukung dirimu yang pada waktu kecil kamu meminati wilayah komunikasi ya, Rum ya. Nah, sampai sekarang ini Arum masih menekuni di wilayah itu juga?
Masih sih Mas, jadi Nah. kayak alhamdulillah juga beberapa kali dipercaya buat jadi narasumber, Oke. ya sama membawakan kayak tema tentang public speaking, Oke. atau sekedar kayak gimana sih cara kita itu ya bangun lah ya, atau kayak kita itu mulai membangun diri kita, mulai dari nol, harus mulainya caranya dari mana gitu. Karena emang biasanya kebanyakan orang itu kan bingungnya di situ ya, kita bingung gimana cara memulai, padahal ya mungkin untuk memulai ini sendiri ya kita memang harus berani buat gagal, berani buat mencoba. Karena kebanyakan orang takut mencoba karena dia takut gagal gitu. Jadi kayak perlu ditanamkan dulu sih dalam diri kita, kalau ketika kita ingin mencoba sesuatu ya pasti bakalan ada gitu hal-hal yang mungkin gak sesuai ekspektasi, bakalan ada hal-hal yang mungkin kurang gitu. Nah itu gimana cara kita itu bisa berdamai dengan itu, gimana cara kita itu buat ya udah bakalan menjadikan itu sebagai sebuah evaluasi buat ke depannya itu lebih baik. Ya. Paling tidak itu ketika mau maju otomatis mindset kita itu harus baik dan bagus dulu gitu ya. Ya walaupun nanti dihadapkan tantangan atau apapun itu bagian dari proses ya Rum ya. Oke. Nah ini untuk Arum sendiri kan kalau nggak salah tadi kan berarti personal brandingnya adalah sebagai public speaking ya Rum ya. Dan mungkin ada kepeminatan lain di wilayah apa nih Rum? Di selain wilayah itu? ini sih Mas, self development. Self development. Nah ini kita berbicara tentang self development ya Rum ya. Self development sendiri kalau dari kacamata Arum sendiri itu yang bagaimana nih kira-kira? Self development itu kan lebih ke kayak pertumbuhan diri ya, atau kayak peningkatan diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita ini bisa membuat ya diri kita ini ya jauh lebih baik dari yang kemarin. Kita belajar dari kesalahan, kita berani juga buat mencoba hal baru, gitu kan? Tanpa takut dengan persepsi orang itu akan seperti apa, tanpa kayak betul-betul melihat orang itu akan berpikir seperti apa. Karena pada hakikatnya ya namanya proses, mungkin orang itu nggak yang semua orang bakalan tetap terus support ya, pasti ada juga yang alah dia ngapain sih gitu kan. Cuman ya gimana caranya kita juga bisa memanage diri kita sendiri buat yang nggak terlalu mendengarkan sebuah kritikan yang mungkin itu menjatuhkan, tapi gimana cara kita bisa menyaring semua masukan, mungkin masukan-masukan atau saran-saran yang juga berpotensi untuk membangun. Oke. Berarti informasi dari eksternal atau dari luar diri kita yang mungkin sifatnya tidak membangun diri kita, kita saring ya Rum ya. Betul. Kita bersihkan. Nah, oke. Kita olah dulu ya Rum ya. Tapi yang memang itu sifatnya bersifat membangun dan positif, ya kita coba tampung juga. Tapi juga kita olah ya Rum ya. Nah, itu berarti representasi dari self development seperti itu ya Rum ya. Jadi tidak serta-merta kita memasukkan semua informasi ke dalam tubuh. Nanti akhirnya justru efeknya nggak bagus ya. Oke. Malah kita nggak percaya ke diri sendiri. Gitu padahal potensinya jauh lebih bagus. Betul. Ya, oke. Karena kita tidak bisa mengontrol kondisi di luar diri kita atau eksternal, tapi yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Karena gimana orang lain bisa percaya pada diri kita kalau kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri. Oke. Nah, ini Rom, mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih sibuk mencari arah nih, atau mungkin dia masih belum mau memulai karena beberapa hal yang mungkin belum menguatkan mereka, ini kira-kira ada pesan nggak nih dari Arum sendiri nih untuk teman-teman di sana? Kalau menurut aku biasanya setiap orang itu kan pasti ada atau pasti punya peminatan. Cuman kadang seseorang ini ragu apakah bakalan bisa terus maju ke peminatannya itu, bakalan terus bisa kayak fokus di peminatannya itu atau enggak gitu. Nah kadang orang juga mau mulai pasti takut nih dengan omongan-omongan orang, dengan kayak nanti orang ngelihatnya aku gimana ya, malu gitu, aku nggak yang sesempurna itu, malu aku masih banyak kurangnya dan lain-lain. Nah yang perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, atau mungkin dari aku sendiri aku juga belajar juga dari Arum, dari Mas Bahtiar juga gitu kan, bahwa ya namanya orang expert itu nggak ada yang terlahir expert Mas. Semua orang pasti pernah ada di langkah pertamanya, semua orang itu pernah kayak mulai gitu kan. Nah cuman gimana cara kita bisa untuk terus konsisten, gimana cara kita buat bisa terus kayak punya semangat buat mencoba, buat kayak terus ya beranilah mengambil resiko ya, karena kan pasti ada resiko, pasti ada konsekuensinya gitu kan. Cuman ya kita gimana kita seberani apa sih diri kita buat terus maju gitu, dengan kayak nggak mendengarkan hal-hal yang buruk, kalau yang baik ya tetap kita terima gitu kan. Asalkan apa? Asalkan membangun, asalkan memang saran-saran yang kita dapatkan itu ya berpotensi buat ini saran baik sih, aku bisa berkembang kalau misalkan aku ngikutin saran dia gitu. Tapi sekiranya hal-hal atau orang-orang yang memang nggak suka, ya namanya orang kan pasti ada yang nggak suka juga ya Mas. Cuman kalau kita mengikuti mereka itu kan bakalan capek banget ya. Benar. Kita malah
terlalu ya tenggelam energinya drain ya. Betul, energinya terkuras gitu ya Mas ya. Udah kayak overthinking dan lain-lain. Jadi kayak better ya yang kalau ada yang buruk-buruk ya mungkin sesekali kita baca lah, oh kayaknya aku kurang di sini nih. Tapi ya udah nggak usah yang terlalu dimasukin hati atau dimasukin pikiran banget, supaya kita tetap buat bisa semangat gitu terus maju gitu kan, terus memperbaiki diri, karena ya pada hakikatnya juga aku masih berproses sih Mas sekarang kan. Karena ya titik akhirnya nanti ya pas waktu meninggal dunia juga ya. Gitu sih kalau dari aku. Pokoknya tetap semangat, berani mencoba dan berani gagal. Karena kadang banyak orang yang dia berani mencoba tapi nggak berani gitu loh buat gagal. Oke, jadi akhirnya dia mundur. Betul. Belum memulai tapi terus mundur gitu. Karena udah takut sama kegagalan itu sendiri dulu. Oke, berarti mungkin quotes hari ini ya Rum ya, mungkin teruslah tetap mencoba ya Rum ya. Jangan lupa untuk tetap menggali diri sendiri. Betul. Dari dalam diri yang bisa membawamu menuju potensi terbaikmu ya Rum ya. Betul. Dan jangan lupa itu juga tidak waktu yang cepat mungkin ya Rum ya. Butuh Perlu proses ya Rum ya. Dan terus melangkah, jangan sampai kamu berhenti karena sebuah kondisi eksternal yang tidak mendukungmu ya Rum ya. Oke. Mungkin dari kita seperti itu dulu Arum. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya.